Legenda mistis yang berasal dari Jawa Timur berkisah tentang sosok Sundel Bolong di salah satu perkuburan angker di sebuah kabupaten. Sundel Bolong telah menjadi legenda mistis di tanah Jawa, bahkan Nusantara, yang umumnya diwujudkan sebagai wanita cantik dengan rambut panjang serta mengenakan ageman serba putih. Dan punggungnya berlubang bolong yang sedikit tertutupi rambutnya. Sundel Bolong berbeda dengan kuntilanak. Penamaan Sundel bermakna wanita jalang dan bolong merujuk pada berlubang dalam bahasa Jawa. Dikatakan demikian sebab sosok ini sering terlihat berjalan di tepian jalan dan menggoda laki-laki yang tak sengaja melintas. Alkisah, di makam angker desa ini sering terlihat sosok Sundel Bolong yang terkadang membonceng orang, memanggil tukang bakso, hingga berada makamnya dijadikan destinasi orang untuk menanyakan nomor togel, termasuk uji nyali. Perkenalkan, seorang perempuan bernama Parmi. Menurut cerita warga sekitar yang berkembang, Parmi dulunya adalah gadis berparas cantik yang karena kondisi ekonomi di usia yang masih muda memberanikan diri merantau ke kota besar kedua di Pulau Jawa. Di kota ini, Parmi menjalin kasih dengan rekan kerjanya, tapi berujung pada pengingkaran janji, dan cintanya dikhianati dalam kondisi berbadan dua. Karena merasakan sakit hati dan malu, ia lantas memilih mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun serangga. Jenazahnya ditemukan oleh rekan kos, terbujur kaku di bawah jemuran baju. Singkat cerita, dia dimakamkan di kampung halaman. Setelah kematiannya, kondisi sekitaran makam dan desa menjadi sunyi dan mencekam. Muncul cerita bahwa Parmi seringkali mendatangi warga pada malam hari. Penyebab kematiannya yang tak wajar akibat bunuh diri lantas menimbulkan asumsi bahwa Parmi mati penasaran, sehingga mengganggu orang yang melintasi lokasi makam sampai mendatangi warga. Cerita ini berdasarkan kesaksian orang atau warga yang pernah bertemu dengannya. Parmi kerap terlihat di jalan sekitar makam, mengenakan baju putih dan berkerudung kuning, dengan telinga kanan tersisip bunga kamboja. Ia kerap melambaikan tangan dengan menyetop laki-laki yang kebetulan lewat dan meminta untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah sebuah pohon asam besar di tepi jalan yang juga menyimpan cerita. Di pohon ini seringkali terjadi kecelakaan motor atau mobil yang kerap menelan korban jiwa. Selama perjalanan mengantar sosok Parmi, jok belakang terasa berat sekali, seperti membonceng beras 2 kintal. Kemudian mulai tercium aroma menyengat bunga kamboja. Sesampainya di pohon asem, akan ada suara, "Sudah mas, turun, sini aja." Sosok ini semula berwujud cantik berkerudung, lalu berubah menjadi mengerikan, melayang dengan menampakkan perempuan terbungkus kain kafan yang masih terikat pada kepala dan leher, dengan ikatan bagian bawah terlepas seluruh tali pocongnya.
Bagian yang paling mengerikan adalah punggungnya bolong. Posisi kepala terbalik di bawah memamerkan punggung bolongnya yang membusuk lengkap dengan belatung dan mengeluarkan cairan mayat. Hal ini berasal dari proses pembusukan akibat kematiannya yang meminum racun serangga. Kisah lain, ada tukang bakso keliling yang pada malam itu dipanggil untuk membuatkan bakso di sebuah kompleks perumahan. Setelah menyajikan bakso ke beberapa orang, lalu tukang bakso ini menunggu sampai ketiduran. Pagi harinya, ia dibangunkan warga yang akan ke sawah. Saat terbangun, betapa kagetnya penjual bakso ini karena dia dan gerobaknya berada di tengah pemakaman umum. Tidak habis pikir bagaimana dia bisa melintas makam ini pada malam hari. Namun menurut kepercayaan, justru itu semacam berkah di atas musibah, karena dipercaya setelahnya penjualan akan laris. Jika ada teman-teman pembaca yang ingin berkenalan lebih dekat dengan Mbak Parni, maka rapalkanlah mantra berikut.